Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar penelitian dengan judul Faktor yang berhubungan dengan tekanan darah pada masa pandemi COVID-19. Adapun penelitian ini dilakukan oleh saya sendiri, atas nama Widiharti, dengan tim saya, Wiwi Widiawati, Widialita Nurfitria, Fitria Nur Zahro. Untuk pendahuluannya, tekanan darah dapat dengan mudah berubah meski dalam hitungan detik. Pada 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID. Pasien tidak berani melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, sehingga jika ada keluhan yang tidak begitu berat, mereka akan membeli obat di apotik tanpa mengetahui tekanan darahnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena tekanan darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi lain, salah satunya yaitu stroke. Tujuan penelitian ini menganalisis faktor yang berhubungan dengan tekanan darah. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analitik observasional, pendekatan cross-seksional untuk populasinya seluruh warga dewasa ya yang ada di Babatan RT 8 RW 2 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sebanyak 110 orang. Sampel penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Maret Mei 2020, ini sudah masa pandemi saat itu. Kemudian variabel independennya yang diteliti yaitu jenis kelamin, beban kerja, pendapatan, tingkat kecemasan, dan riwayat keluarga. Untuk variabel dependennya yaitu tekanan darah. Untuk menguji analisisnya, uji statistik dengan menggunakan chi-square dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Nah, adapun data hasil penelitian dapat kita ketahui dari diagram batang yang ada ini, yaitu jenis kelamin perempuan pada penelitian ini lebih banyak, yaitu 75%. Kemudian untuk laki-lakinya 35%, tingkat pendidikan sebagian besar rendah, kemudian tingkat pekerjaan yang sebagian besar yaitu bekerja, kemudian lama bekerja dalam satu hari lebih dari 8 jam yaitu 85%. Beban kerja setengahnya dari responden mengatakan berat, kemudian tingkat kecemasan 70-40% tingkat cemas. Kemudian sumber informasi yang didapatkan 79% ini dari petugas kesehatan. Riwayat keluarga dari warga Babatan RT 8 RW 2 ada 69 yang memiliki riwayat hipertensi. Untuk tekanan darahnya kita ketahui di sini 62% responden atau warga RT 5 RW 2 itu tidak normal, normal 38%. Kemudian ini hubungan antara beban kerja dengan tekanan darah. Dari tabel ini kita ketahui bahwa untuk tekanan darahnya pasien beban kerja sedang dan berat ini ya memiliki tekanan darah yang tidak normal. Kemudian untuk jenis kelamin perempuan ini juga pada tekanan darah yang tidak normal ini sebagian besar. Kemudian cemas ini sebagian besar juga tidak normal tekanan darahnya. Riwayat keluarga, hipertensi, tidak hipertensi, yang hipertensi ini cenderung lebih banyak juga untuk tidak normal. Nah, kasus kejadian COVID-19 di Indonesia sampai sekarang masih terus bertambah dengan tingkat kematian tertinggi di dunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir, cemas, bingung, hingga stres sehingga mempengaruhi kesehatannya. Masyarakat menjadi takut untuk memeriksakan kondisi kesehatannya di rumah sakit, klinik maupun puskesmas dengan alasan takut tertular COVID-19. Sehingga banyak penyakit yang tidak terkontrol dengan baik. Salah satunya adalah hipertensi. Ya. Beban kerja. Dalam penelitian ini ada hubungan antara beban kerja dengan tekanan darah.
Hal ini disebabkan karena beban kerja yang berat ini akan menambah beban tambahan bagi jantung yang harus memompa darah lebih banyak lagi ke seluruh tubuh. Pada siklus kehidupan seseorang tak jarang mengalami stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tuntutan kerja yang terlalu keras atau seringnya bekerja sampai larut malam. Beban kerja meliputi pembatasan jam kerja selama 6-7 jam, sisanya diharuskan untuk beristirahat untuk memulihkan kondisi kesehatan. Akan tetapi, pada penelitian ini, sebagian besar warga RT 8 RW 2 dengan beban kerja berat dan jam kerjanya melebihi dari 8 jam untuk seharinya. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap tekanan darah yang terus bekerja keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian jenis kelamin pada responden ini sebagian besar adalah perempuan. Nah, dengan adanya jenis kelamin perempuan ini ada hubungan dengan tekanan darah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyono 2019 bahwa wanita lebih berisiko mengalami peningkatan tekanan darah. Saat awal menstruasi, wanita cenderung mengalami penurunan tekanan darah, akan tetapi setelah menopause, wanita cenderung mengalami peningkatan tekanan darah. Hal ini disebabkan karena faktor hormonal yang dapat mempengaruhinya. Jadi, saat-saat usia produktif, tekanan darah pada wanita itu masih dalam batas normal atau cenderung mengalami turun. Tetapi setelah berusia lanjut, maka faktor hormonalnya yang mempengaruhi sehingga wanita lebih banyak yang mengalami hipertensi. Ini jadi jenis kelamin, sehingga laki-laki resikonya lebih sedikit daripada yang perempuan, seperti itu. Nah, faktor riwayat keluarga. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa warga yang memiliki keluarga dengan hipertensi berisiko mengalami peningkatan tekanan darah. Hal ini sesuai dilakukan penelitian bahwa riwayat keluarga dekat meningkatkan risiko hipertensi. Hipertensi memiliki kecenderungan dapat diturunkan pada generasi selanjutnya. Ya, jadi untuk seluruh masyarakat yang ada ini, janganlah khawatir jika ada keluarga yang memiliki riwayat hipertensi. Faktor risiko ini dapat dihilangkan, tetapi dapat diadaptasi dengan rajin melakukan kontrol tekanan darah. Selain itu, jangan lupa perilaku hidup sehat, ya, dengan olahraga, menjaga pola makan. Kemudian hal ini bukan berarti bahwa semua orang memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi pasti akan menderita hipertensi. Ini kabar baiknya. Selain faktor genetik, hipertensi bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang saya jelaskan tadi. Salah satunya yaitu kita harus melakukan pola hidup sehat. Kecemasan. Ini faktor tingkat kecemasan pada penelitian yang kami lakukan itu tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan tekanan darah. Ya, hal ini sesuai dengan penelitian bahwa tidak ada hubungan antara kecemasan dengan peningkatan tekanan darah. Kecemasan dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kepercayaan diri, mekanisme coping, tingkat maturitas, tipe kepribadian, dan ancaman eksternal. Pada penelitian ini hanya sebatas melihat hubungan kecemasan dengan tekanan darah. Kecemasan yang dirasakan warga yaitu pada bidang ekonomi, pendidikan anak-anak, di mana saat pandemi yang mulai bulan Maret kemarin sudah dilakukan secara daring. Nah, dengan tingkat pendidikan warga yang kita ketahui sebagian besar rendah, hal ini membuat orang tua merasa cemas. Apakah nanti mereka akan bisa memberikan pendidikan dan proses pembelajaran yang baik saat daring. Nah, selain itu juga adanya faktor ekonomi, di mana ada beberapa warga RT 8 yang mengalami atau kehilangan pekerjaannya, tingkat penghasilan yang turun, karena sebagian besar juga sebagai kuli bangunan, sehingga dengan adanya proses pandemi ini,
kita ketahui bahwasanya proses pembangunan di area pembangunan kebetulan Kelurahan Babatan dekat dengan area pembangunan seperti Citraland dan lainnya. Nah, kecemasan warga ini tidak berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Hal ini karena usia warga masih banyak usia yang masih produktif, sehingga metabolisme tubuh masih seimbang. Ya. Kesimpulannya, faktor yang ada hubungan dengan tekanan darah yaitu beban kerja, jenis kelamin, riwayat keluarga. Sedangkan faktor yang tidak ada hubungan dengan tekanan darah yaitu kecemasan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.